belum sempurna makrifat kita, belum sempurna pengenalan diri kita kepada Allah sebelum kita mengenal diri dan mengenal akan asal usul diri. Dan ini wajib kita pahami. Ya. Kita lihat yang pertama apa Ibu? Pertama, mengenal diri. Yang kedua, mengenal asal usul diri. Yang pertama, mengenal diri. Mengenal diri itu Bapak Ibu, maksudnya bukan mengenal identitas diri. Kalau identitas diri sudah ada di dalam KTP Bapak Ibu, kartu tanda penduduk kita. Di situ tertulis nama, tempat tanggal lahir, ya, agama, pekerjaan, suku. Itu namanya identitas diri. Ya. Dan bukan itu yang Ustadz maksud. Mengenal diri itu maksudnya mengenal akan rahasia hakikat diri. Siapa diri itu yang sebenarnya. Ya. Makanya Nabi memberikan penjelasan supaya kita itu mampu memahami akan rahasia hakikat diri kita ini. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mampu mengenal, memahami akan rahasia hakikat dirinya, faqad arafa rabbahu, maka pasti dia mampu mengenal siapa Tuhannya. Yang kedua, kata Rasul, arafun nas man arafu li nafsihi. Manusia yang arif, manusia yang ma'arifat adalah orang yang mengenal akan rahasia hakikat dirinya. Itulah yang dikatakan manusia yang arif dan manusia yang ma'rifat itu. Jadi wajib kita untuk memahami akan rahasia hakikat diri kita supaya kita tahu si akmal diri yang sebenar-benarnya. Nah, sekarang mana yang dikatakan diri? Yang dikatakan sebenar diri Bapak Ibu, ya, kita tilik ke dalam nih. Yang dikatakan sebenar diri itu adalah hayat. Yang dikatakan sebenar diri itu adalah hayat. Dan yang dikatakan sebenar hayat itu adalah nyawa. Dan yang sebenar nyawa itu adalah napas. Dan yang sebenar napas itu adalah ruh. Dan yang sebenar ruh itu adalah sifat yang 7. Atau sifat yang 7 itulah yang dikatakan namanya dengan Nur Muhammad. Siapa sifat yang 7? Siapa yang dikatakan Nur Muhammad? Yang dikatakan sifat yang 7 atau Nur Muhammad itu tiada lain adalah Allah. Jadi sifat yang 7 itu tiada lain adalah Allah. Nah, sifat yang 7 itu yang dikatakan namanya sifat ma'ani. Nah, yaitu nih,
Sama, basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat, hayat. Sama, basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat, dan hayat itu dikatakan namanya sifat yang 7. Sifat yang 7 itu yang disebut namanya Nur Muhammad. Nah, siapa sifat yang 7? Sama, basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat, dan hayat. Yang sama, basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat, dan hayat itu tiada lain adalah Allah. Siapa Allah itu? Yang Allah itulah zat. Allah itu zat. Makanya dikatakan Allah itu ismu zat. Wa zalikumullahu rabbakumul haq. Maka zat yang demikian itulah Allah Rabbmu yang sebenar-benarnya. Siapa zat? Yang sebenar zat itu aku. Yang sebenar zat itu aku. Siapa yang sebenar aku? Yang sebenarnya aku itu tiada kata dan tiada suara. Tidak bisa disebut. Itu yang dikatakan la sautun wala harpun. Yang sebenar aku itu tidak ada kata dan tidak ada huruf, tidak bisa disebut. Kenapa aku itu tidak bisa disebut? Karena yang aku itu adalah batin. Batinnya itu adalah ghaibul ghuyub. Kalaulah dirinya itu batin, ghaibul ghuyub, gaib di dalam gaib, batin di dalam batin, maka ghaibul ghuyub itulah yang dikatakan namanya dengan kosong dalam ketiadaan. Kosong dalam ketiadaan. Atau kosong dalam keadaan itu yang disebut namanya hampa dalam kekosongan. Kalau dia adalah kosong dalam ketiadaan atau hampa dalam kekosongan, ketika itulah Bapak Ibu telah duduk pada maqam la sautun wala harfun. Bil haqqi ilallah. Tidak ada lagi namanya suara. Tidak ada lagi namanya kata. Tidak ada lagi namanya huruf. Melainkan bil haqqi yang sebenar-benarnya hanyalah Allah. Disitulah letaknya. Orang yang telah mengenal akan rahasia hakikat dirinya, itu tiada lain adalah Allah. Allah itu kata yang tiada terkatakan. Kata yang tiada terkatakan itu maknanya karena dia itu adalah ghaibul ghuyub. Gaib di dalam kegaiban. Kosong di dalam ketiadaan, hampa di dalam kekosongan. Tidak bisa disebut Bapak Ibu, tidak bisa dianalisa, tidak bisa diceritakan. Kalau kita sebut, kalau kita ceritakan, itu bukan dirinya. Dirinya tidak bisa disebut dan diceritakan. Kalau diceritakan, dia akan bersifat. Namun walaupun dia diceritakan, lalu dia bersifat, namun hakikatnya dia tiada bersifat. Namun dia ada. Namun dia wujud.
Makanya mana yang dikatakan ghaibul ghaib? Mana yang dikatakan kosong dalam ketiadaan? Yang dikatakan kosong dalam ketiadaan, la sautun wala harfun bil haqqi illallah itu, ini Bapak Ibu. Tuh dia. Kosong dalam ketiadaan, hampa di dalam kekosongan. Tidak bisa disebut, tidak bisa diceritakan. Baru bisa disebut, baru bisa diceritakan apabila dirinya ingin dikenal. Disitulah letaknya. Dia menjelaskan tentang rahasia hakikat dirinya. Kuntu kanzan mahfiyan wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqah liya'rifani. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Nih, yang aku tuh. Yang ghaibul ghaib itu, yang kosong dalam ketiadaan. Dia mengatakan kepada dirinya, apa katanya? Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Wa ahbabtu an wa'rafa. Lalu aku ingin dikenal. Siapa aku? Karena aku ingin dikenal siapa aku. Wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Maka aku jadikan sesuatu itu dari diriku sendiri. Supaya dia mengenal aku, akulah sebenarnya yang wujud dan nyata pada dirinya. Maka ketika dirinya ingin dikenal, maka dia zahir Bapak Ibu. Lihat, dari yang kosong nih, dirinya ingin dikenal, ya. Ustaz buat di sini. Ini kosong. Ya, kosong dan ketiadaan, dia ingin dikenal, maka dia zahir. Lihat di sini. Zahir. Zahir dia. Ketika dia telah zahir, maka disitulah dia zahirnya itu berupa nur. Ketika zahirnya itu berupa nur, maka nur itulah yang dikatakan wujud nyata untuk memandang akan dirinya. Itu yang disebut namanya huwa. Dia. Dari mana makna dia itu sebenarnya? Dari mana makna huwa itu sebenarnya? Makna huwa, makna dia, itu dari kosong nih. Yang kosong ini yang dirinya. Lalu karena dirinya ingin dikenal, lalu dia zahir. Zahirnya itu berupa nur. Maka nur itulah yang dikatakan wujud. Siapa yang wujud? Yang wujud itu adalah dirinya yang bernama Allah. Itu yang katakan huwallah. Dirinya yang wujud. Wujudnya itu berupa nur. Siapa yang wujud? Yang wujud itu ya dirinya. Maka dirinya yang berupa nur itu, itulah yang disebut namanya dengan Allah itu. Itulah asalnya hu Allah. Huwa artinya maknanya dia secara harfiah. Namun hakikat daripada dia itu aku wujud. Nih yang kosong tuh. Aku yang wujud. Siapa namanya aku yang wujud? Ya Allah. Tuh, turun naik tuh. Aku Allah. Inilah duduknya zikir sirul asrar. Rahasia di dalam rahasia. Ya, huwa ini yang dikatakan namanya zikir sirul asrar. Rahasia di dalam rahasia. Apa maksudnya rahasia dalam rahasia? Karena dirinya semata-mata yang ada. Itulah huwa itu. Huwa itulah yang dikatakan zikir sirul asrar atau dikatakan namanya zikir ma'rifat. Zikir ma'rifat. Zikir ma'rifat yang dikatakan zikir sirul asrar itu adalah zikir yang kosong.
Zikir yang kosong itu la sautun wala harpun bil haqqi ilallah. Tidak ada huruf, tidak ada kata, dan tidak ada suara, melainkan hanya Allah semata-mata. Itulah yang dikatakan la maujud bil haqqi ilallah. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang bersifat. Tidak ada yang awal, akhir, zahir, dan batin. Melainkan yang wujud dan bersifat awal, akhir, zahir, dan batin hanyalah Dia semata-mata. Yang kosong itu. Maka zikir huwa atau hu yang disebut namanya zikir sirul asrar atau zikir ma'rifat. Kembalikanlah semuanya zikir itu kepada Dia. Nah, lihat cara memulangkan, cara mengembalikan segala zikir itu kepada Dia. La ilaha illallah. La ilaha illallah itu, Bapak Ibu, ini yang disebut namanya dengan zikir syariat. Ya, zikir syariat itu la ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah itu yang dikatakan zikir syariat, dalam bahasa torikatnya disebut zikir nafi isbat. La ilaha itu nafi, illallah itu isbat. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata. Nafikan itu. Tidak ada yang wujud dan tidak ada yang nyata. Illallah isbatkan. Yang sebenar-benar wujud, yang sebenar-benar yang nyata hanyalah Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu disebut namanya zikir syariat, zikir nafi isbat la ilaha illallah, yang dikatakan namanya dengan zikir tubuh. Yang kedua, Bapak Ibu, zikir torikat. Zikir torikat itu yang disebut namanya zikir ismu zat. Zikir torikat yang dikatakan zikir ismu zat itu adalah Allah. Allah. Jadi cukup Bapak Ibu memakai kulima Allah. Waskur rabbaka fi nafsika. Sebutlah nama Rabbmu di dalam hatimu dengan mengatakan Allah. Allah. Walaupun Bapak Ibu menyebut kalimah Allah dalam hati, sebenarnya Bapak Ibu sedang mengamalkan zikir la ilaha illallah dalam bentuk zikir torikat. Zikir torikat itu yang dikatakan namanya zikir kolbu atau ismu zat. Ismun itu nama, zat itu adalah diri. Nama daripada dirinya itu adalah Allah. 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 Kemudian yang ketiga yang disebut namanya dengan zikir hakikat. Zikir hakikat itu yang disebut namanya zikir nafas. Zikir hakikat itu yang dikatakan namanya zikir ruh. Zikir nafas, zikir ruh yang disebut namanya zikir hakikat. Cara mengamalkannya tidak lagi la ilaha illallah, tidak lagi menyebut Allah, Allah. Tapi ambillah kalimahu ini. Turun naiknya nafas. Keluar masuknya nafas itu adalah hu Allah. Naiknya hu, turunnya Allah. Dirasa Bapak Ibu, jangan disuarakan. Allah, atal mengigau kawan rumah. Di mana ngaji itu? Tempat tauhid robbani. Habis itu jangan tiba-tiba ngaji leh. Mengigau kawan tuh. Itu zikir nafas. Kemudian zikir ma'rifat. Zikir ma'rifat atau disebut namanya zikir sir atau sirul asrar. Tidak ada lagi kulimah la ilaha illallah itu. Tak ada lagi kelimah Allah Allah. Tak ada lagi hu. Kalau tidak ada lagi la ilaha illallah Allah Allahu Allah, maka semuanya zikir itu la ilaha illallah Allah Allahu Allah itu kembali ia kepada asalnya. Itulah kepada kosong itu. Inilah yang sebenar zikir itu.
Yang sebenar-benar zikir tidak ada lagi menyebut. Yang sebenar-benar zikir tidak ada lagi itu bersuara. Yang sebenar-benar zikir la sautun wala harpun bil haqqi illallah itu. Itulah maknanya zikir sir atau zikir sirul asrar itu yang disebut namanya dengan huwa. Kalau disukunkan cukup hu. Ya, aku wujud. Yang aku tadi itu yang kosongnya, yang diri yang nggak bisa disebut. Yang aku itu yang nggak bisa disebut. Ini yang diri yang goib tuh. Ini diri yang batin. Ini diri yang hampa dalam ketiadaan. Karena dia adalah diri yang batin, goibul goyub, diri yang hampa dalam ketiadaan. Maka disitulah letaknya hu itu. Aku Allah itu. Aku wujud. Yang wujud itu aku, namaku Allah, huwallah. Itu dia. Maka dalam pengamalannya Bapak Ibu, cukup Bapak Ibu memahami dan menyadari sesadar-sadarnya bahwa segala yang wujud, segala yang ada, itu tiada lain adalah dirinya. Dirinya itulah segala yang wujud dan segala yang ada itu. Namun sempurnanya akan dirinya pada segala yang ada, pada segala yang wujud, dalam bentuk rupa yang lain dan wujud yang berbeda, tiada lain pada diri insan. Diri insan itulah kesempurnaan memandang nyatanya akan dirinya itu. Kalaulah diri insan itu tempat memandang kesempurnaan akan dirinya, siapa insan itu? Disitulah dia menjelaskan tentang insan itu. Dia yang bercerita tentang insan. Dia yang menjelaskan siapa insan. Al-insanu sirri. Wasiri sifati. Wasifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku. Rahasiaku yang mana? Tuhan tuh. Rahasiaku itu adalah sifatku. Sifatku itu tiada lain adalah aku. Kalaulah insan itu adalah rahasia dirinya itu adalah sifatnya tiada lain adalah dirinya, itu makna yang sebenar-benarnya bahwa insan itulah yang sebenar-benarnya dia. Sesungguhnya dirimu itu adalah bentuk lain daripada aku. Itulah maknanya. Wa ja'alu lahu min ibadihi juz'an. Dirimu itu bahagian daripada aku. Dirimu itu adalah percikan diriku. Dirimu itu adalah tajalli kenyataan aku. Sama artinya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin mengenal, Bapak Ibu ingin tahu asinnya air laut, perlukah Bapak Ibu meminum air laut itu keseluruhannya? Ustaz ulangi lagi. Kalau Bapak Ibu ingin tahu dan ingin mengenal asinnya air laut, perlukah Bapak Ibu meminum air laut itu semuanya? Tidak. Ambil sajalah 1 tetes, 2 tetes, dan 3 tetes Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah mengambil 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes daripada air laut itu, disitulah Bapak Ibu mengenal asinnya air laut itu. Itu maknanya Bapak Ibu. Dialah diri yang awal, dialah diri yang akhir. Dia diri yang zahir dan dia pula diri yang batin. Dialah yang wujud dan dialah yang bersifat. Tidak ada yang lain selain daripada dirinya. Kalau tidak ada yang lain selain daripada dirinya, itu artinya bahwa segala sesuatu, segala yang lain, itulah kenyataan daripada aku. Kalaulah segala sesuatu itu kenyataan daripada aku, itu maknanya yang mesti Bapak Ibu patrikan dalam hati. Segala sesuatu itu aku itu. Namun kesempurnaan aku, itulah yang disebut namanya dengan insan. Insan itulah yang aku. Itulah yang dikatakan
Al-insan ainullah. Al-insan hakikatullah. Insan itulah nyatanya Allah, dan insan itulah sebenar-benarnya Allah itu. Siapa yang sudah mampu memahami akan rahasia hakikat dirinya, bahwa dirinya itu yang sebenar-benarnya nyata Allah, dirinya itu yang sebenar-benarnya ainullah, dirinya itu yang sebenar-benarnya ainullah. Man arafallahu kala lisanahu. Itu duduknya. Man arafallah kala lisanahu. Siapa yang telah mengenal Allah dengan pengenalan yang sebenar-benarnya. Dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin, dia yang wujud, dia yang bersifat, dia yang hidup, dia yang melihat, dia yang mendengar, dia yang berkata, dia yang mengetahui, dia yang berkuasa, dia berkehendak, dia yang berdiri, ruku, i'tidal, sujud dan duduk, dia yang bergerak dan dia yang diam. Kala lisanahu. Disitulah keluhnya lidah Bapak Ibu. Keluh lidah itu maksudnya kata yang tiada terkatakan. Apa maksudnya kata yang tiada terkatakan? Cukup Bapak Ibu diam, paham, dan mengerti sajalah lagi. Ya? Kalau Bapak Ibu sudah diam, sudah paham, sudah mengerti, sudah sadar, itulah yang disebut namanya keputusan kaji itu tak ada kata dan suara lagi Bapak Ibu. Tak ada lagi sebuah pertanyaan. Tak ada lagi yang ditanya-tanyakan. Antuk silalai Bapak Ibu. Jangan ditanyakan juga barang yang sudah jelas. Jangan ditunjuk-tunjuk juga barang yang sudah nyata. Sebab kalau ditunjuk, lain pula yang disebut, lain pula yang ditunjuk. Lain yang ditunjuk, lain pula yang disebut. Cukup sadari, cukup pahami sesadar-sadarnya bahwa dia itulah segala yang ada itulah dia. Karena tidak ada selain daripada dirinya. Kalau tidak ada selain pada dirinya, itu artinya bahwa dirinya itu yang dikatakan namanya dengan wujud mutlak. Nah, ini yang dikatakan dirinya itu wujud mutlak. Nah, dirinya cuma yang ada semata-mata. Karena dirinya cuma yang ada semata-mata, maka dikatakanlah dirinya itu ahad. Ahad. Ahad itu maknanya esa. Ahad itu maknanya tunggal. Tunggal yang tiada berbilang. Apa maknanya dia itu tunggal yang tiada berbilang? Apa maknanya dia itu adalah esa? Maknanya tunggal yang tiada berbilang, hanya dia satu-satunya. Itu maksudnya tuh. Hanya dia satu-satunya. Tak ada selain daripada dia. Kalau tidak ada selain daripada dia, maka segala sesuatu itu adalah bentuk rupaku yang lain. Aku juga itu kata Allah. Berbeda dalam bentuk dan rupa, namun hakikatnya sama. Dia juga Bapak Ibu. Contoh, nah ini contoh lagi, Ustaz berikan contoh. Misal ini air laut Bapak Ibu. Nah, ini lautan. Lalu kita ambil gelas. Setelah kita ambil gelas kosong, lalu disauk air laut tuh. Sauk. Disauk tuh apa sawak itu? Diciduk. Digayung. Air laut tadi itu diambil, pakai gelas nih, masuk dalam nih. Pertanyaan Ustadz. Air yang ada di dalam gelas ini Bapak Ibu, ya, samakah dengan air yang ada di lautan ini? Sama. Kenapa sama? Karena asalnya daripada air laut. Inilah yang dimaksud bahwa
dirinya itu tiada lain adalah diri aku. Bahasa Al-Quran, wa ja'alu lahu min ibadihi juz'an, bahwa air yang ada di dalam gelas itu tiada lain adalah bahagian daripada air yang ada di lautan ini. Ini yang disebut namanya tajalli. Ini yang disebut namanya kenyataan. Ini yang disebut namanya pancaran. Ini yang disebut namanya serpihan. Ini yang disebut namanya bahagian. Bentuk rupanya sendiri, Bapak Ibu. Maka siapa tidak mampu memandang air laut yang ada di dalam gelas ini, kalaulah memang asalnya air yang di dalam gelas ini asalnya daripada air laut, tak mampu dia memandang air laut yang ada di dalam gelas ini, apa namanya itu Bapak Ibu? Itu yang butuh sange itu dah. Sange butuh tuh. Padahal dia cuma yang ada, dia cuma yang wujud. Kalau dia yang wujud, dia cuma yang ada. Maka segala yang wujud, segala yang ada, itu aku, itu Allah. Dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain. Namun siapa yang telah mengenal aku pada segala yang wujud dalam bentuk rupa yang berbeda, maka rahasiakanlah diriku pada dirimu, walaupun dirimu itu tiada lain juga adalah diriku. Disitulah kita merahasiakan akan rahasianya pada diri Bapak Ibu, walaupun diri Bapak Ibu itu tiada lain nyatanya akan dirinya. Itulah maknanya Allah itu batin, namun dia itu nyata pada segala yang wujud. Disitulah rahasianya dikiaskan oleh orang-orang Arif bilang, dia itu bersembunyi di dalam terang. Dia berselindung di dalam terang. Bahwa segala yang terang, segala yang wujud, itu tiada lain adalah kenyataan akan dirinya. Siapa yang mampu mengenal, yang mampu memahami akan kewujudan Allah yang sudah nyata pada segala yang wujud, tentu adalah orang yang dipilihnya, orang yang diberi rahmat, orang yang diberi karunia oleh dirinya. Wallahu yahtasu bi rahmati may yasha. Siapa yang dipilih oleh Allah, maka dialah orang yang mendapatkan rahmat. Dialah yang termasuk orang yang mendapatkan hidayah dan petunjuk itu. Jadi yang sebenar-benarnya orang yang mendapat petunjuk, Bapak Ibu, adalah orang yang telah mengenal Allah dengan pengenalan yang sempurna. Sempurnanya mengenal Allah. Betul-betul Allah itu nyata, senyata-nyatanya, terang, seterang-terangnya. Inilah yang disampaikan oleh Nabi. Innakum dan tararabakum hatta tamutu. Innakum satarana rabbakum iyana. Kamu benar-benar menyaksikan Allah itu, Allah yang terang, Allah yang jelas, seterang-terangnya dan sejelas-jelasnya. Kalaulah mata ini mampu memandang yang nyata, mata ini mampu memandang yang terang, Allah itu lebih nyata lagi, Allah itu lebih terang lagi dibandingkan apa yang dilihat oleh mata ini. Apa maknanya tuh? Kalaulah alam ini nyata, alam ini wujud, alam ini terang, Allah itu lebih terang dan lebih nyata lagi daripada nyata dan terangnya alam ini. Kalaulah diri kita ini wujud, nyata dan terang, Allah itu lebih wujud, nyata dan terang lagi dibandingkan nyata dan terangnya akan diri ini. Karena diri inilah nyatanya memandang terangnya Allah itu. Kenapa diri ini nyatanya memandang terangnya Allah? Karena diri inilah dirinya. Nggak ada yang lain. Disitulah letaknya aku itu ahad. Aku satu-satunya. Apa makna ahad? Lihat. Nah, ahad itu ada berapa huruf tuh? 3. Pertama apa? Alif. Yang kedua? Yang ketiga? Nah, lihat. Makanya dikatakan oleh orang-orang arif bilang, kullu ayatin wa harfin wa nuqtati minal Qur'an hikmah. Setiap ayat, setiap huruf, setiap titik dari Al-Quran itu ada hikmahnya, ada rahasianya.
Ini bukan ilmu cocok logi, bukan ilmu otak-atik. Alif ini maknanya Allah. Ha itu maknanya Muhammad. Dal itu maknanya adalah Adam. Allah, Muhammad, Adam itu Esa, Bapak Ibu. Apa maknanya Esa? Allah itu diriku. Muhammad itu wujud aku. Adam itu adalah rupaku. Akulah itu yang sebenar-benarnya. Maka kesempurnaan memandang Allah, Muhammad, dan Adam, itulah yang disebut namanya dengan insan. Kesempurnaan memandang Allah, Muhammad, dan Adam, itu yang disebut namanya dengan insan itu. Disitulah Allah mengatakan, wa khalaqa Adam. Nah, ini lihat dua hadis kutsinya. Wa khalaqa Adam ka suratihi. Yang kedua, wa khalaqal insan ala surati rahman. Wa khalaqa Adam ka suratihi. Dan dijadikan Adam itu sesuai dengan bentuk dan rupanya. Rupanya siapa tuh? Rupanya Allah tuh. Maknanya apa? Aku itu yang Adam, Adam itu yang aku. Adam tuh aku tuh. Makanya Adam itu maknanya tiada. Kalau makna Adam itu adalah tiada, lalu siapa yang ada? Yang ada itu Allah. Kalau Allah yang ada, lalu siapa Adam itu? Adam itu tiada lain adalah Allah itu sendiri. Rupanya yang menjadikan Adam tuh yang jadi Adam. Yang menjadikan Adam tuh yang jadi Adam. Yang menjadikan Adam siapa? Allah tuh yang Adam tuh. Yang kedua, wa khalaqal insan ala suratir rahman. Dan dijadikan insan itu sesuai dengan Rahman. Ar-Rahman itu Allah. Kalaulah insan itu dijadikan sesuai dengan rupanya Ar-Rahman, Ar-Rahman itu Allah, maka disitulah dikatakan al-insanu siri wa anasiruhu. Insan itu rahasiaku, akulah insan itu yang sebenar-benarnya. Allahu Rabbi wal Islamu din.